Tahun yang sulit masih akan membelit. Melewati pertengahan bulan Mei, hari-hari berat akan bertambah menjerat. Bencana didominasi oleh cuaca ekstrem, akibat iklim yang sulit ditebak. Hujan datang dengan sangat lebat, justru di musim kemarau. Kondisi itu semakin membuat hidup makin sulit, karena memicu munculnya banyak virus penyakit. Situasi semakin mengenaskan karena bencana seperti gunung meletus, gempa bumi, hingga ancaman tsunami masih saja terjadi. Di saat alam sedang tidak bersahabat, perekonomian ikut memburuk sehingga kesulitan hidup semakin tidak bisa dikendalikan. Tapi benarkah akan kembali terjadi kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa? Mungkinkah setelah terjadi krisis ekonomi akan ada badai pengangguran? Bagaimana cara agar selamat dari segala peristiwa buruk tahun ini? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan, cuaca sedang tidak bersahabat. Situasi pancaroba terasa lebih berat akibat banyak kejadian yang tidak terbayangkan sebelumnya. Akibat cuaca ekstrem, musim berubah total. Pola pergerakan ekosistem alam juga mengalami perombakan total. Hujan misalnya, datang justru di saat musim sudah memasuki kemarau. Itu yang membuahkan terjadinya fenomena-fenomena yang sulit dihindari, meski sesungguhnya mustahil terjadi. Semua datang secara tidak disangka-sangka. Ya, kalau menurut pandangan saya, di dalam tahun 2026 ini banyak sekali fenomena yang tidak bisa disangka-sangka. Jadi banyak pancaroba yang dilihat dari struktur anomali ya namanya dari alam itu yang tidak bisa secara kita secara ilmu itu secara ilmu ataupun secara teknik itu terukur. Misalnya hari ini musim hujan, bulan ini musim panas ya. Tapi karena tadi ada anomali yang lain, ada pancaroba yang secara ekosistem perubahan pergeseran dari kondisional iklim itu menjadi musim hujan. Di saat musim sedang berubah akibat cuaca yang tidak menentu, pergolakan di dasar perut bumi terus terjadi. Bagion yang dikenal mempunyai pandangan batin sangat tajam, melihat ada yang menakutkan dari dasar perut bumi. Salah satu yang sangat mungkin terjadi adalah gempa super besar. Dampaknya luar biasa menakutkan, yang bahkan sampai melanda ibu kota. Gempa besar itu ikut memicu gunung-gunung yang selama ini diam, mulai menggeliat. Ini yang paling bahaya adalah bencana gempa yang bisa kita lihat akan merujuk daerah-daerah yang potensinya ke arah ibu kota. Ya misalnya gini, contoh gitu ya, yang kita jangan sampai terjadi tiba-tiba gitu. Misalnya kalau kayak Gunung Salak, Gunung Gede dan sekitarnya ini ya, ini terjadi erupsi letusan-letusan yang walaupun secara gunung itu vulkanis tidak besar gitu, tapi ini mempengaruhi kan. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi semuanya, baik secara ekonomi, artinya orang-orang yang biasa bepergian keluar kota jadi takut, betul ya? Terus yang kedua, cuaca yang begitu tidak bisa ditebak, angin puyuh besar, nah, bahkan hujannya tuh banjir, yang harusnya musim panas jadi banjir ya. Hati-hati, di sejumlah pesisir ada ancaman yang lebih serius lagi. Mbah Gion mendapatkan gambaran Gunung Krakatau di tengah Selat Sunda akan mengalami ledakan, sehingga lautan akan terguncang. Kondisi itu yang membuat sejumlah pesisir akan dihantam oleh gelombang tinggi hingga tsunami. Tapi sebelum Krakatau beraksi, semua pesisir selatan Jawa memang sudah rentan oleh hantaman tsunami yang sangat menakutkan. Nah ini memang kalau saya perhatikan belum tidak sampai di Jakarta ya, tetapi daerah-daerah pesisir di pantai selatan, daerah-daerah dari pusat selatan itu besar ya, dari mulai Pulau Jawa ujung sampai Pulau Jawa ujung kulon gitu ya. Nah ini harus diperhatikan pesisir-pesisir. Jadi yang kita takut itu jadi kondisional cuaca, gempa, lalu diikuti
tiba-tiba gitu kan, gunung Krakatoa yang mau meletus gitu kan. Nah itu, jadi yang diperhatikan adalah daerah pesisir dan daerah yang sifatnya perbukitan, gunung yang perbukitannya gampang apa ya, ibaratnya bukan gampang rapuh, yang biasa kayak langganan gitu, langganan dia meletus. Korban tidak akan sedikit, tapi yang lebih menakutkan adalah korban ekosistem yang semakin kacau. Selanjutnya, dampak yang paling buruk adalah ekonomi terancam. Sebab, sumber daya alam porak-poranda, tanah bergerak secara ekstrem, membuat retakan-retakan yang berpotensi terjadi longsoran. Ya memang kalau korban, saya lihat itu bisa ada korbannya. Memang yang paling bahaya korbannya kalau korban itu bukan secara korban jiwa, tapi korban secara ekonomi. Misalnya daerah-daerah pertanian, gitu, daerah yang sifatnya perkebunan, yang mungkin daerah-daerah yang sumber daya alamnya bagus, tiba-tiba terjadi bencana, akhirnya menjadikan salah satu implikasi ya. Lalu yang paling kita harus perhatikan bahwa retakan apa sih namanya tuh, gempa-gempa yang mengandung retakan-retakan itu, ini kayak nunggu waktu juga gitu loh, yang tiba-tiba nggak disangka-sangka, misalnya ada daerah-daerah yang punya retakan-retakan gitu. Nah ini kalau kita perhatikan, ini kita lihat secara apa namanya, secara diagnosa ekologi gitu ya. Ini kan kalau namanya daerah yang biasa namanya meletus, daerah gunung, ya kan bentuk ya kayak bentuk jalanan lahar gitu ya. Nah di jalan lahar ini, kalau ini sudah terbiasa meletus lagi, dia ini akan bukannya menjadi apa, jadi menjadi lebar, jadi besar gitu kan. Nah di situ akan kayak menjadi suatu letak yang gampang rapuh gitu. Tidak hanya bencana alam yang memberi ancaman serius, karena ulah manusia juga bisa membuat maut datang menjemput. Mbah Gion melihat akan ada kecelakaan di jalan tol yang mengerikan. Peristiwa ini melibatkan banyak kendaraan, karena terjadi kecelakaan beruntun, korban berjatuhan. Tapi memang tidak hanya di darat, di laut pun juga akan ada peristiwa tragis saat sebuah kapal yang kelebihan muatan tenggelam. Kecelakaan darat itu baik kendaraan maupun kereta, itu kan darat ya. Nah, karena ini ada beberapa faktor ya, faktor manusia, faktor kelalaian dan sebagainya kan gitu ya. Tetapi ada yang kita takutin itu kecelakaan yang beruntun, harus hati-hati gitu ya. Maksudnya di jalan tol itu kan kalau sekarang gitu, kalau mau ada acara kegiatan hari besar gitu ya, begitu banyak volume mobil besar banyak, tetapi kondisinya juga harus antisipasi pemerintah. Kalau tidak, amit-amit kita bisa menghadapi kecelakaan beruntun besar di tahun ini. Karena memang kita lihat juga ada ujiannya, menurut saya daerah-daerah timur itu membawa muatan yang berlebihan. Seharusnya mungkin misalnya laut yang bermuatan 50 mobil jadi 100 mobil dan itu juga dilakukan pada saat cuaca itu harus harus antisipasi lah. Beratnya kehidupan di tahun 2026 akan semakin genap setelah muncul virus penyakit yang berbahaya. Walaupun banyak yang menganggap tidak akan separah COVID-19, tapi tetap saja mengerikan. Saat ini saja, hantavirus sudah memberi hantaman. Jadi setelah bulan Mei selesai, bersiaplah menghadapi banyak virus penyakit yang bisa mengancam keselamatan. Ya, kalau kondisi penyakit hantavirus itu memang itu kan penyakit yang dibawa dari luar ya. Di Indonesia itu saya rasa tidak sebesar COVID, tapi yang kita harus hati-hati di akhir tahun. Tapi kalau sampai bulan Juni, Juli nggak bisa. Tapi di akhir tahun, nah itu harus hati-hati. Ya tiba-tiba banyaknya pasien yang terkena ya, karena anomali cuaca ekstrem tadi dan sebagainya. Lantas bagaimana dengan kondisi perekonomian nasional? Benarkah akan terjadi krisis ekonomi?
Bencana alam datang bertubi-tubi, seperti belum ada tanda-tanda akan berhenti. Kondisi alam yang sedang tidak baik akan semakin menyulitkan kehidupan karena ancaman krisis ekonomi semakin kuat. Jadi hati-hati, setelah memasuki pertengahan tahun akan terjadi lonjakan harga-harga, terutama harga kebutuhan pokok. Akibat berikutnya, terjadi badai pengangguran yang bisa membawa dampak sangat banyak, mulai dari kejahatan yang meningkat hingga kerusuhan massal. Ekonomi Indonesia terus terang saja akan terkena dampak yang boleh dibilang kita harus hati-hati dan harus boleh cermat lah dalam kehidupan. Di pertengahan tahun itu banyak PHK. Kedua, daya beli masyarakat rendah. Yang ketiga, banyaknya kejahatan. Nah, ini kalau kita perhatikan harus diantisipasi seperti apa. Mudah-mudahan pemerintah untuk berpikir tentang biaya-biaya primer ya, kebutuhan primer ya, seperti sandang, pangan, papan, dan minyak ini tidak terjadi efek yang besar. Kalau ini efek besar, akan mempengaruhi bagi saudara-saudara kita yang kehidupannya, pendapatannya yang rendah. Terus terjadi PHK di mana-mana. Kesulitan hidup sepertinya akan melanda siapa saja. Tapi di balik hari-hari yang makin tidak mudah, banyak kontras terjadi. Karena semakin banyak publik figur yang menunjukkan perilaku hendon, pamer kekayaan terus terjadi. Sementara isu-isu panas seperti perselingkuhan hingga perceraian juga tidak kunjung mereda. Lebih miris lagi, konflik rumah tangga menjadi konsumsi publik, seolah bongkar-membongkar aib adalah hal biasa. Saya juga mau sebagai ketua umum artis ya, sebagai public figure juga bukan mau ngomong sama profesi, bahwa semakin kehidupan kita yang di tahun 2006-2007 itu semakin diperlihatkan amit-amit ya, yang sempat terjadi kehidupan rumah tangga yang begitu mencolok. Jadi kehidupan mencolok tuh ada drama-drama yang dilihat langsung, yang dulunya aib jadi nggak aib gitu. Nah, ini teman-teman artis ini seharusnya bisa juga mengintrospeksi diri. Kehidupan yang penuh dengan paradoks akan terus terjadi. Banyak artis bergelimang harta tapi tidak bahagia, sementara tidak sedikit yang melewati masa tua dalam hidup yang tidak sejahtera. Mbah Gion melihat akan ada beberapa artis senior yang mengalami keterpurukan, selain akan ada kabar duka dari artis yang pernah memiliki popularitas di masa jayanya. Dari dulu juga saya bilang pasti ada salah satu artis senior yang mungkin pernah dilihatkan misalnya kondisi-kondisi kesehatan yang kurang baik. Memang ada yang nanti artis yang kita sangat-sangat hidupnya bagus ya, tapi katanya misalnya yang tidak sampai ekspektasi gitu. Karena semakin pada tua ini kan juga kita nggak tahu ya, namanya umur kan nggak ada yang tahu, tua dan muda. Tapi kalau saya melihat bahwa memang ada beberapa nanti, ya itulah zaman ya, dibukanya kehidupan kaiban orang. Kita kalau bisa kita berlindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ya teman-teman ini para senior juga ya apabila dipanggil Tuhan atau Subhanahu Wa Taala itu dengan bentuk meninggal dengan kondisi normal gitu, kondisi dengan meninggal dengan terhormat. Kondisi perekonomian memang sedang tidak baik. Ancaman krisis moneter sangat besar, sehingga semua orang harus menyiapkan diri. Lalu apa saja YGN harus disiapkan menghadapi kehidupan yang semakin sulit? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Hari-hari ke depan memang semakin tidak mudah. Karena tahun ini merupakan tahun yang sangat berat untuk dijalani. Tidak hanya banyak bencana, bahkan hingga akhir tahun nanti, tapi juga ancaman berbagai krisis kehidupan. Saat ini,
adalah saat paling krusial untuk mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan buruk. Ketahanan pangan wajib disadari agar tidak terjadi fenomena kelaparan massal. Jujur. Maka kita mengajak pada saudara-saudara kita, bagaimanapun kita harus punya namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, kebutuhan ekonomi, kita harus gimana caranya mempunyai inovasi. Kalau tiba-tiba terjadi adanya kondisional, kan, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini juga untuk diri kita juga harus bisa mengefisiensi kehidupan diri kita. Karena kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Setelah mempersiapkan diri dengan baik, cara menyelamatkan diri adalah berserah kepada Tuhan. Ini tidak bisa diabaikan, karena yang bisa memberi pertolongan di saat semua orang ingin menyelamatkan diri adalah Tuhan yang Maha Menolong. Kita harus banyak berdoa kepada Allah SWT agar kita dilindungi. Kedua, harus punya sifat sensitif gitu. Artinya apabila kita melihat kondisi bangsa seperti ini, kondisi luar negeri ini, kita sudah antisipasi. Ya tadi saya bilang, kita harus bersiap untuk ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya dengan berdasar kemampuan masing-masing. Hingga Mei memasuki pertengahan bulan, belum terlihat tanda-tanda hidup akan membaik. Alam masih bergejolak dengan mengirim banyak bencana hampir sepanjang tahun. Kondisi semakin sulit karena krisis ekonomi juga datang memberi serangan paling mematikan. Maka tidak ada yang bisa dilakukan selain memohon pertolongan Tuhan. Semoga kita semua dijauhkan dari segala kesulitan hidup. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut was-was. Sebelum menyaksikan Was-Was,